Iya, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama sudah dilimpahkan ke Kejaksaan begitu, dan Kejaksaan belum juga melakukan penahanan terhadap Ahok. Ini kami bahas di Ada Berita Petang hari ini. Anda juga bisa berpartisipasi di Twitter kami @jaktivikom dengan hashtag Ahok tidak ditahan. Untuk membahas masalah ini, pemirsa, bersama kami di studio sudah hadir dosen hukum acara pidana Ibu Flora Dianti. Ibu Flora, selamat malam. Selamat malam, Mas. Oke, Ibu Flora, ini berstatus sebagai tersangka begitu ya, Pak Ahok sendiri begitu. Kalau menurut Anda sudah memenuhi syarat belum sih untuk bisa ditahan? Iya, kembali lagi seperti pada saat penyidikan bahwa penahanan itu ada dua syarat, syarat subjektif dan syarat objektif. Yang utama itu syarat objektif. Kalau misalnya sudah dianggap tindak pidana, diancam hukuman 5 tahun atau lebih, ya, itu terpenuhi syarat objektifnya. Kembali kemudian syarat subjektif. Syarat subjektif ini apakah dianggap ditakutkan akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana, menghilangkan barang bukti. Nah, ini kan sifatnya kan penilaian yang sangat subjektif dari penyidikan gitu loh, penyidik itu sendiri. Kalau misalnya sudah P22 berarti kewenangan dari kejaksaan atau jaksa penuntut umum di sini. Nah, bagi sini yang namanya penahanan itu sifatnya tidak wajib, tapi dapat dilakukan penahanan dan tujuannya itu untuk mempermudah pemeriksaan. Iya, tapi kan kalau kita bicara begitu ya, bahwa banyak juga begitu masa begitu yang menuntut agar Pak Ahok ditahan begitu ya. Kemudian bagaimana sih begitu cara menjelaskan begitu ya? Bagaimana cara menjelaskan begitu bahwa banyak proses begitu ya, tahapan hukum yang harus dilalui begitu ya, khususnya dalam persidangan yang nantinya membuktikan begitu ya, apakah bersalah atau tidak begitu Pak Ahok sendiri. Ya, jadi begini, yang namanya penahanan itu tidak bisa dibenturkan dalam rasa keadilan. Ya, kalau melihat dari rasa keadilan atau adil atau tidak seseorang, kita lihat nanti hukumannya apa. Kalau misalnya seseorang ditahan pada saat penyidikan atau pada saat penuntutan, kemudian dia dihukum, hukuman itu akan dikurangi dengan masa penahanan. Kalau misalnya tidak ditahan, nanti dihukum, hukumannya kan dijalani secara full, tidak dikurangi dengan masa penahanan. Jadi kan sebenarnya adil tuh, yang harus dilihat itu adalah nanti hukumannya bagaimana. Tapi juga ada kekhawatiran begitu ya, bahwa ini kalau misalnya tidak ditahan bisa jadi sumber konflik yang terus berkepanjangan begitu. Kita lihat begitu, aksi ini kan terus terjadi begitu ya, mulai dari aksi 1, 2, 3 begitu esok hari begitu. Ya, tadi kembali lagi yang tadi saya sampaikan bahwa harus ada pembelajaran bahwa yang namanya penahanan itu tidak wajib. Lagi pula yang namanya penahanan itu sifatnya adalah untuk mempermudah pemeriksaan, bukan pencicilan hukuman gitu loh. Walaupun nanti dilihat di akhir hukuman akan dikurangi dengan masa tahanan. Itu yang harus diketahui oleh masyarakat gitu loh. Bahwa penahanan itu sebenarnya tidak wajib dan tidak harus dilakukan, karena itu kan kalau misalnya dilakukan harus sesuai dengan due process of law. Syarat-syaratnya harus terpenuhi dulu gitu loh. Kalau misalnya tidak ada kekhawatiran selama pemeriksaan sifatnya kooperatif gitu loh, jadi kan tidak terpenuhi syaratnya. Jadi kalau misalnya justru ditahan padahal syarat-syarat tidak terpenuhi, malah tidak memenuhi due process of law di sini gitu. Ya, tapi dari proses begitu yang terkesan tidak sebulan begitu ya sebelum penetapan status tersangka begitu, ini berkasnya sudah bisa dilimpahkan ke kejaksaan begitu ya. Pandangan atau gambaran apa sih begitu ya, Bu Flora, Anda melihat kasus di Pak Ahok ini begitu? Ada yang melihat apakah ini murni hukum begitu ya, melihat dari rangkaian prosesnya begitu ya, kemudian juga ada tekanan-tekanan dari beberapa kelompok masyarakat sendiri begitu. Apakah tadi begitu ada yang menggoreng begitu ya kasus Pak Ahok sendiri begitu ya untuk masuk ke masalah hukum? Iya, jadi kalau misalnya dalam internal penyidikan itu ada aturan bahwa satu kasus itu masuk itu nanti akan dikategorikan apa kasus biasa, kasus sedang atau kasus khusus. Nah, mungkin kasus khusus ini termasuk juga kasusnya Pak Ahok karena menyita banyak perhatian publik, lalu kemudian dilakukan oleh salah satu pejabat gitu loh. Karena khusus, lalu kemudian ada tekanan dari luar dan memang SOP-nya memang bisa dilakukan secara cepat gitu loh. Maka secepatnya lah dilakukan 2 minggu. Itu makin cepat makin baik kan justru gitu loh. Nanti dalam proses persidangan begitu, ini kan akan dilakukan dalam sidang terbuka sendiri begitu. Apakah tadi begitu ya, ini bisa ketahuan begitu secara jelas begitu ya, motifnya apa sih begitu ya, motivasi dari Pak Ahok mengucapkan hal ini begitu ya, atau ada latar belakang di kasus ini begitu. Apakah ini bisa disimak begitu ya semua masyarakat Indonesia nanti di persidangan Pak Ahok nanti? Iya, betul Pak. Jadi nanti kita lihat nanti dalam proses persidangan yang sifatnya terbuka, ya kan, nanti kan bisa dilihat gitu apakah unsurnya terpenuhi, lalu kemudian apakah mens rea atau
dengan sengajanya, kan ada welen dan wetan, kan berniat dan menghendaki gitu loh, berkeinginan dan menghendaki hal itu dilakukan. Tujuannya apa? Itu kan bisa terbuka nanti dengan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak. Gitu. Iya, kita ingin tahu juga begitu ya bagaimana kesiapan dari kuasa hukum Pak Ahok begitu menghadapi sidang terbuka. Kita sudah terhubung dengan kuasa hukum Pak Ahok, Bapak Sira Prayuna. Selamat malam Pak Sira. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sira, ini bagaimana kesiapan Pak Ahok dan juga kuasa hukum begitu menghadapi sidang terbuka yang akan segera dilakukan begitu? Ya, saya kira saya ingin kemukakan bahwa ini perkara yang dalam catatan akhir tahun kita, ini perkara yang super cepat. Dan kedua, setelah tadi siang kita mengikuti proses tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti, saya kira kami tentu sedang dalam proses untuk mengkonsolidasi kembali tim yang ada. Kedua, melakukan verifikasi dan validasi terhadap berbagai keterangan baik saksi, ahli maupun barang bukti yang sudah yang telah didengar keterangannya dalam proses penyidikan sebelumnya. Lalu yang ketiga, saya kira kami berharap bahwa semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan ini, dan kita tentu ingin, karena ini negara hukum, semua pihak untuk tetap taat dan patuh terhadap proses hukum, tidak ada intervensi dari siapapun dan pihak manapun juga. Saya kira itu. Ya, kemudian bagaimana menanggapi begitu ya Pak Sira begitu ya tekanan begitu atau tuntutan dari sejumlah pihak yang meminta Pak Ahok untuk ditahan begitu dalam proses persidangan ini? Ya, saya kira ini kan kewenangan penyidik di dalam melihat penting dan urgensinya untuk dilakukan penahanan terhadap seorang tersangka. Saya kira silakan tanya ke GPU terhadap kenapa Pak Basuki tidak dilakukan penahanan. Saya kira penahanan itu di dalam hukum pidana kita sedapat mungkin tidak perlu dilakukan sepanjang memenuhi syarat material, syarat subjektif dan objektif. Karena selama ini kan Pak Basuki Cahayapurnama sangat kooperatif memenuhi panggilan, baik dipanggil secara resmi maupun karena inisiatif sendiri. Dan barang bukti toh sudah diserahkan ke JPU. Dan ketiga, untuk tidak mengulangi perbuatan pidananya. Nah, saya kira hal ini kita harus lihat proses kinerja penyidik dan Kejaksaan Agung di dalam menyikapi proses hukum yang sedang berjalan ini. Saya kira sudah harus kita apresiasi bersama. Tapi Pak Sira, Anda melihat begitu ya, apakah sikap dari penyidik ini akan sama dengan sikap dari Kejaksaan begitu, tidak akan melakukan penahanan untuk Pak Ahok di kasus ini? Gimana? Halo? Tidak akan menahan Pak Ahok begitu di kasus ini sampai putusan begitu majelis hakim? Iya, silakan saja nanti ditanya ke penuntut umum apakah memang diperlukan penahanan terhadap diri Pak Ahok gitu. Saya kira proses ini sangat cepat. Apakah rencana pelimpahan berkas perkaranya kapan, saya tidak tahu persis. Saya kira ini akan harus dipertimbangkan oleh semua pihak. Mari kita ikuti proses hukum ini dan dikawal dengan baik. Saya berharap bahwa transparansi dalam proses persidangan nanti supaya publik bisa mengetahui secara pasti bagaimana dinamika persidangan yang akan berlangsung nantinya pada sidang yang Pak Sira, sebelum break ini menarik begitu ya, agar publik mengetahui secara pasti begitu, ada istilah what you see is not what you see begitu ya. Apakah Pak Sira? Iya. Ini menarik tadi pernyataan Anda agar publik bisa mengetahui begitu ya sebenarnya fakta-fakta dalam persidangan. Ada istilah what you see is not what you see begitu. Apakah tadi ada perkara begitu atau ada hal lain begitu, faktor-faktor lain begitu di kasus Pak Ahok ini? Nanti akan ditanggapi, kita harus break sejenak. Pak Sira, tetap bersama kami pemirsa di Ada Berita Petang. Iya, pemirsa, pembahasan kami lanjutkan. Di ujung telepon masih bersama dengan Pak Sira, kuasa hukum dari Pak Ahok. Pak Sira, Anda bersama kami. Halo. Iya, Pak Sira masih bersama kami.
Iya, masih. Ya, Pak Sira tadi sempat terputus begitu ya. Ada istilah begitu, what you see is not what you see begitu. Kalau tadi Anda mengatakan di persidangan terbuka nanti masyarakat diharapkan bisa melihat begitu ya sebenarnya apa yang terjadi di kasus ini begitu. Ada yang ingin disampaikan Pak Sira? Ya, saya kira kita harus saya mengendaki agar proses persidangan nanti dilakukan secara terbuka untuk publik bisa mengetahui secara pasti bagaimana dinamika yang ada di proses itu. Sehingga publik bisa menganalisis, bisa mempelajari sebagai sebuah proses pembelajaran yang penting bagi semua pihak. Sehingga tahu secara pasti duduk persoalannya seperti apa, kontennya, substansinya seperti apa, bagaimana analisis para ahli di dalam melihat perkara ini, bagaimana keterangan para saksi-saksi nanti yang didengar keterangan di hadapan persidangan. Saya kira ini kita harapkan bahwa ini terbuka sehingga transparansi dan akuntabilitas pada peradilan kita bisa terjamin dengan baik. Dan tentu harapan saya bahwa persidangan nanti ini tidak akan terpengaruh oleh berbagai bentuk intervensi dari siapapun dan pihak manapun, sehingga hakim di dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat secara jernih dan objektif dalam mengambil putusannya dalam. Iya, baik Pak Sira, terima kasih hadir bersama kami di Ada Berita Petang hari ini. Dan saya ke Bu Flora. Bu Flora, dari pernyataan Pak Sira, apa yang bisa Anda simpulkan begitu ya terkait dengan persidangan nanti begitu ya akan dilakukan secara terbuka? Ya, memang sebaiknya kita fokusnya nanti aja dalam persidangan, kan sifatnya terbuka. Lagi pula memang kalau kita merujuk kepada asas equal arm atau equality of law, itu semua hak itu dipandang sama atau diberikan secara berimbang itu pada saat di persidangan. Gitu kan di sini kan kalau penyidik yang punya banyak kewenangan di kejaksaan penuntut umum, kode persidangan itu sejajar antara penuntut umum dan terdakwa diwakili oleh misalnya kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya, kemudian hakim akan menilai secara netral. Kita fokusnya ke persidangan saja nanti kita. Iya, kita harapkan proses persidangan berlangsung secara transparan dan juga netral begitu ya. Baik Ibu Flora, terima kasih hadir bersama kami di Ada Berita Petang.